yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya para anggota APTAKSI. Adapun isu-isu yang berkembang, adapun isu-isu yang berkembang ini antara lain di mana kondisi jaringan irigasi ini di Indonesia ini lebih kurang dari 50% ini mengalami kerusakan. Baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Itu menurut IDUS di tahun 2019. Kemudian menurut Nur Samsi, menghadapi ketiga masalah utama sumber daya air ini harus segera ditanggulangi, yaitu 80% air untuk kebutuhan pertanian ini cenderung boros. Kemudian 40% jaringan irigasi yang ada belum tentu dimanfaatkan optimal, dan yang terakhir terjadinya kerusakan keseimbangan hidrologis di daerah aliran sungai. Berikutnya, maka dari itu ada beberapa dasar untuk menangani irigasi ini. Kita tetap mengacu dan bertitik berat pada Undang-Undang nomor 11 tahun 74 tentang pengairan, kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, kemudian Permen PUPR 17 nomor tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, dan Peraturan Menteri PUPR nomor 30 2015 serta nomor 12 /PRT M 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi. Serta berikutnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Berikutnya, di mana dari aspek legal ini jelas sudah disampaikan bahwa irigasi itu adalah usaha penyedia atau pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, serta irigasi pompa dan irigasi tambak. Sedangkan penyedia air irigasi itu adalah menentukan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan air irigasi ini mau tidak mau kita bisa mendapatkan sumber-sumber air dari yang ada, antara lain sumber air tanah, sumber air sungai, dan sebagainya. Kemudian pengaturan air irigasi ini biasanya meliputi pembagian, kemudian pemberian dan penggunaan air irigasi. Untuk pengaturan air irigasi biasanya diperuntukkan untuk daerah-daerah pertanian. Tapi hampir dibilang di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar semacam Jakarta, Jabodetabek, itu sudah memulai perubahan fungsi untuk pengaturan air irigasi ini. Karena apa? Karena perubahan yang tadi saya bilang, perubahan dari tata fungsi yang tadinya lahan pertanian menjadi lahan, perubahan fungsi tata ruangnya. Makanya sehingga hampir mayoritas sumber air yang berangkatnya dari Jasar Tirta II hampir berubah fungsi yang dari pertanian menjadi perubahan menjadi air bersih ya, terutama untuk daerah-daerah perkotaan. Kemudian pembagian air irigasi kegiatan membagi air di bangunan bagi pembangunan bagi dalam jaringan primer maupun jaringan sekunder. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan,
dan pembuangan air irigasi. Next. Nah, sedangkan pemberian air irigasi ini kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder. Kemudian penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pada saat diperlukan. Sedangkan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan-bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Sedangkan pemeliharaan jaringan irigasi di sini adalah upaya untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Berikutnya, sedangkan dari beberapa irigasi ini terbagi atas jaringan-jaringan irigasi, ada jaringan irigasi sederhana. Kalau jaringan irigasi sederhana ini adalah pembagian air ini tidak diukur atau tidak diatur, sehingga air ini lebih mengalir ke seluruh pembuangan. Persediaan air biasanya berlimpah dan kemiringan berkisar antara sedang dan curang. Yang dimaksud jaringan irigasi sederhana ini adalah mengikuti kontur tanah dari tinggi sampai ke tanah yang lebih rendah. Adapun kelemahan dari irigasi sederhana ini adalah pemborosan air. Mungkin tertahan di pengalirannya selama pengalirannya, kemudian umumnya terletak di daerah yang lebih tinggi. Kemudian terdapat banyaknya pengendapan dan memerlukan banyak biaya, pengambilan sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bangunan penangkap air bukan bangunan tetap permanen. Itulah kelemahan-kelemahan. Berikutnya, sedangkan jaringan irigasi semi teknis adalah bangunan bendung yang terletak di sungai, lengkap dengan pintu pengambilan tanpa bangunan pengukur di bagian hilirnya. Sistem pembagian air ini biasanya serupa dengan jaringan sederhana. Untuk bangunan pengambilan dipakai ini untuk melayani mengairi daerah yang lebih luas dari jaringan sederhana. Sedangkan jaringan irigasi teknis adalah pemisahan antara saluran irigasi atau pembawa dan saluran pembuang, di mana kedua saluran tersebut bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Sedangkan saluran pembawa mengalirkan air irigasi ke sawah dan saluran pembuang mengalirkan kelebihan air dari sawah-sawah ke seluruh. Dan berikutnya adalah gambar yang saya bisa berikan, mungkin nggak begitu jelas. Berikutnya, Bu. Berikutnya, next. Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa irigasi itu semua bersumber dari penyediaan air irigasi, di mana air irigasi, penyediaan air irigasi ini kemudian diatur pengaturan air irigasi untuk pembagiannya, pemberiannya, dan penggunaannya. Kemudian di mana jaringan utamanya ini terdiri atas pembagian air irigasi, kemudian pemberian air irigasi, serta dilanjutkan dengan penggunaan air irigasi, dan penggunaan air irigasi ini akan diberikan di petak-petak tersier. Berikutnya next. Adapun klasifikasi jaringan irigasi adalah ada teknis, ada jaringan teknis, jaringan irigasi teknis, ada jaringan irigasi semi teknis, ada jaringan irigasi sederhana. Jaringan irigasi ini terdiri atas bangunan utama. Secara teknis ini adalah jaringan irigasi bangunan permanen, sedangkan jaringan semi teknis bangunan utama ini adalah bangunan permanen atau juga semi permanen, sedangkan jaringan irigasi sederhana biasanya adalah bangunan-bangunan sementara. Sedangkan kemampuan dalam mengukur dan mengatur debit, kalau jaringan teknis, jaringan irigasi teknis itu sangat baik,
sedangkan jaringan irigasi semi teknis itu sedang untuk kemampuan dalam pengukurannya maupun pengaturan debitnya, sedangkan jaringan irigasi sederhana ini tidak mampu mengatur dan mengukur karena berangkatnya memang sudah tidak diatur, berjalan sendiri-sendiri gitu. Sedangkan jaringan saluran untuk jaringan irigasi teknis ini saluran pemberi dan pembuang ini terpisah dan sudah diatur. Kemudian semi teknis adalah saluran pemberi dan pembuang tidak sepenuhnya terpisah, sedangkan jaringan irigasi sederhana saluran pemberi dan pembuang menjadi satu. Di mana untuk petak tersier pada jaringan irigasi teknis ini bisa dikembangkan sepenuhnya. Sedangkan untuk jaringan irigasi semi teknis ini belum dikembangkan identitas bangunan tersiernya ataupun jarang dikembangkan. Sedangkan jaringan irigasi sederhana belum ada jaringan yang terpisah dan tidak dikembangkan. Secara efisien, secara keseluruhannya, untuk klasifikasi jaringan irigasi teknis ini bisa menggunakan 50-60% keseluruhan air yang digunakan, sedangkan semi teknis 40-50%, sedangkan jaringan irigasi sederhana lebih kecil dari 40%. Untuk ukurannya ini tidak ada ukuran untuk jaringan irigasi teknis, sedangkan jaringan semi teknis 40-50% dan jaringan irigasi sederhana lebih kecil dari 40%. Untuk ukuran daerah pengalirannya ini tidak, untuk jaringan irigasi teknis tidak ada, dan sedangkan jaringan irigasi teknis itu dibatasi lebih kecil dari 2.000 hektar, sedangkan sederhana itu lebih kecil dari 5.000 hektar. Itulah perbedaan klasifikasi antara jaringan irigasi teknis, semi teknis maupun sederhana. Next. Adapun prasarana yang ada pada prasarana irigasi adalah yang pertama adalah petak ikhtisar. Petak ikhtisar itu adalah petak tersier, di mana petak tersier ini panjang saluran ideal ini 1.500 meter, maksimumnya 2.500 meter. Sedangkan luas petak idealnya 50 hektar, maksimumnya 500 hektar. Kemudian ada petak ikhtisar berikutnya, ada petak sekunder dan ada petak primer berikutnya. Nah, ini adalah beberapa gambar saluran primer. Nomor 1 adalah saluran primer, yang nomor 2 adalah saluran sekunder. Dari saluran primer kemudian dipecah menjadi diairi oleh saluran primer, kemudian dari sekunder akan dialirkan ke saluran tersier. Berikutnya, next. Selain prasarana, ini ada juga yang namanya prasarana ya irigasi, ada yang namanya bangunan irigasi. Ada bangunan utama, ada jaringan irigasi, ada bangunan bagi dan bangunan sadap, ada bangunan-bangunan pengukur dan pengatur, kemudian ada bangunan pengatur muka air, ada bangunan pembawa, ada bangunan lindung, serta ada bangunan pelengkap. Itulah kelengkapan dari irigasi berikutnya. Next. Apa yang tadi saya sampaikan bahwa sumber air irigasi itu berasal dapat diambil dari aliran sungai, kemudian dari air tanah, dari embung ataupun dari long state. Ini adalah keandalan air yang bisa digunakan untuk mengairi irigasi. Next. Untuk pemeliharaan jaringan irigasi ini, kita ada beberapa, saya bisa menyampaikan ada beberapa yang harus disampaikan, adalah yang terlain kegiatan pemeliharaan ini adalah kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi, kemudian tata cara pemilihan jaringan irigasi, ada struktur organisasi. Apa sebabnya struktur organisasi ini
diharuskan agar lebih terstruktur dalam melakukan pemeliharaan jaringan irigasi. Kemudian ada cara pengisian belangko pemeliharaan, ini mungkin buat kita sebagai stakeholder, sebagai masyarakat, hanya sekedar tahu bahwa ada tata cara pengisian belangko dalam pemeliharaan ini. Next. Nah, untuk kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi ini, yang pertama adalah pemeliharaan jaringan irigasi, di mana upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, antara lain meliputi yang pertama adalah inventarisasi kondisi jaringan irigasi. Jadi yang pertama kita harus menginventarisir kondisi-kondisi jaringan irigasi yang ada, apakah itu rusak berat, rusak ringan, itu yang perlu inventarisasi. Kemudian dari situ kita bisa langsung melakukan suatu perencanaan yang rusaknya, yang baiknya, rusak ringan, rusak berat, kemudian pelaksanaan, serta setelah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Ini seperti biasa, ini adalah suatu manajemen. Kemudian data pendukung kegiatan pemeliharaan jaringan ini yang pertama adalah peta daerah irigasi, kemudian skema jaringan irigasinya, inventarisasi jaringan irigasi, gambar pasca konstruksi, asbun drawing, kemudian setelah perencanaan 5 tahunan pengelolaan aset irigasi. Next. Kemudian ada jenis-jenis pemeliharaan jaringan irigasi. Yang pertama adalah pengamanan jaringan irigasi melalui tindakan pencegahan dan pengamanan biasanya disebabkan oleh daya rusak air itu sendiri, kemudian kerusakan akibat hewan, serta kerusakan akibat manusianya itu sendiri. Biasanya ini manusia yang sering menggunakan saluran jaringan irigasi ini. Kemudian ada pemeliharaan rutin, ini bersifat perawatan dan perbaikan ringan. Kemudian ada pemeliharaan berkala, ini bersifat perawatan, pemeliharaan, perbaikan, atau juga penggantian. Kemudian jenis pemeliharaan jaringan irigasi lainnya adalah perbaikan darurat, disebabkan akibat adanya bencana alam. Ini agar jaringan irigasi tetap berfungsi, biarpun ada bencana alam, agar memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, mau tidak mau kita harus menggunakan perbaikan secara darurat, sehingga jaringan irigasi ini berfungsi dengan semestinya, biarpun hanya seadanya. Berikutnya, next. Selain masyarakat yang memahami dan yang menggunakan peran, di mana itu diperlukanlah peran serta P3A. P3A itu adalah penyelenggara, pengguna, petani, pengguna air dalam pemeliharaan jaringan irigasi, di mana peran serta ini selalu berkoordinasi terhadap dinas yang membidangi irigasi untuk melaksanakan suatu kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi dengan melibatkan peran serta P3A. Kemudian GP3 adalah gabungan penyelenggara petani pengguna air. Kemudian ada IP3A. IP3 adalah induk penyelenggara pengguna petani pengguna air, mulai dia pemikirannya, kemudian mengambil keputusan, serta sampai pelaksanaan kegiatan. Berarti kalau bisa digunakan P3A ini adalah sebagai masyarakat pengguna dari air tersebut. Kemudian tata cara pemeliharaan jaringan irigasi, ada tahapan, di mana tahapan itu mendapatkan hasil pemeliharaan yang optimal. Yang pertama adalah inventarisasi jaringan irigasi. Untuk
Apa saja yang akan diinventarisir untuk jaringan irigasi? Yang pertama adalah untuk mendapatkan data jumlah baik itu yang rusak dan apa saja yang kita temukan di lapangan. Kemudian dimensi, kalau dimensi saluran atau saluran irigasi yang tidak baik, dimensinya kita ukur sedemikian. Kemudian jenisnya, apakah itu jenis cor beton, apakah itu batu kali, kemudian kondisinya seperti apa, serta fungsi aset irigasi dan data ketersediaan air, serta nilai aset jaringan irigasi atau area pelayanan daerah irigasi. Selain yang di atas, inventarisasi jaringan irigasi, ada data kondisi jaringan irigasi yang meliputi adalah data kerusakan, apa yang tadi sudah disampaikan, dan pengaruhnya terhadap area pelayanan. Kemudian selain mendapatkan data-data, sekalian untuk inventarisasi jaringan irigasi adalah sekalian untuk memeriksa kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi, kemungkinan masih diperlukan pengeringan atau tidak. Maka fungsi saluran ini atau bangunan ini irigasi ini bisa dilakukan sekalian menginventarisasi jaringan irigasi. Next. Adapun perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi ini, yang pertama adalah kita harus menginspeksi rutin jaringan-jaringan irigasinya, kemudian menelusuri jaringan irigasinya, mengidentifikasi dan menganalisa tingkat kerusakan, kemudian pengukuran dan detail, serta desain perbaikan jaringan irigasi. Setelah desain perbaikan jaringan irigasi, kemudian kita bisa menghitung rencana anggaran anggaran biaya. Kemudian setelah ini kita bisa menyusun program atau menyusun rencana kerja. Next. Untuk pelaksanaan pemeliharaan ini dilakukan berdasarkan detail rencana kerja yang telah disusun oleh dinas bersama P3A. Kemudian pelaksanaan pemeliharaan berikutnya, tahapan pelaksanaan ini meliputi persiapan pelaksanaan, pemeliharaan. Jadi ada persiapan pelaksanaan, yang kedua adalah pemeliharaan, pelaksanaan, pemeliharaan. Jadi pemeliharaan setelah pelaksanaan pemeliharaan. Next. Setelah itu ada pemantauan evaluasi dan pelaporan, di mana pemantauan evaluasi ini pada pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan untuk kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan sendiri secara swakelola ataupun dikontrakan, baik untuk jenis pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan penanggulangan perbaikan darurat. Serta dilakukan laporan kemajuan pelaksanaan dilakukan secara berkala meliputi laporan bulanan dan laporan tahunan. Next. Nah, indikator keberhasilan kegiatan pemeliharaan agar yang pertama terpenuhinya kapasitas saluran sesuai dengan kapasitas rencana, kemudian terjaganya kondisi bangunan dan saluran. Kalau kita temukan kondisi baik, maka jika tingkat kerusakan lebih kecil dari 10% dari kondisi awal bangunan. Kemudian diperlukan pemeliharaan rutin. Dengan kondisi baik ini diperlukanlah suatu pemeliharaan rutin. Kemudian ada kondisi rusak ringan, di mana kerusakannya ini berkisar antara 10-20% dari awal bangunan, di mana diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan. Sedangkan kondisi rusak sedang, ini tingkat kerusakannya berkisar antara 21-40%, diperlukan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan, berkala tapi diperbaiki. Sedangkan kondisi rusak berat ini adalah tingkat kerusakan lebih besar dari 40%, maka diperlukanlah pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan berat atau penggantian.
kemudian meminimalkan biaya rehabilitasi jaringan irigasi, serta tercapainya umur rencana jaringan irigasi. Next. Ini adalah contoh-contoh belangko isian. Next. Tugas pokok dan fungsi petugas pemeliharaan yang berada di lapangan, antara lain pengamat ranting atau PTD. Ini dia melakukan suatu laporan bulanan, pembinaan dari pembinaan terhadap P3A, pembinaan terhadap GP3A, IP3A, dan laporan-laporan dari ke dinas. Kemudian ada mantri atau juru ya, membantu kepala ranting untuk mengawasi pekerjaan atau membuat laporan-laporan. Kemudian ada staf ranting atau pengamat atau PTD atau cabang dinas atau korwil untuk membantu kepala ranting, pengamat, UPTD, cabang dinas maupun korwil. Yang berikutnya adalah petugas operasi bendungan, ada petugas pintu air, ada pekerjaan para pekerja dari saluran. Inilah tugas-tugas dari fungsi. Bagian ahli terhadap kegiatan pemeliharaan. Pada dasarnya, kegiatan pemeliharaan ini merupakan proses manajemen. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri monitoring dan evaluasi untuk mengetahui gap antara target yang direncanakan dan realisasi pelaksanaan dalam rangka perbaikan kegiatan berikutnya. Next. Ini ada kompetensi petugas pemeliharaan, ada jabatan dari kepala ranting, ada juru atau mantri, di mana kompetensinya untuk kepala ranting adalah mampu melaksanakan tupoksi untuk area irigasi 5.000 sampai 7.500, sedang pendidikan yang dibutuhkan adalah sarjana muda atau D3 teknik sipil yang mempunyai fasilitas mobil pick up atau punya fasilitas disediakan oleh pemerintah adalah rumah dinas. Kemudian ada juru mantri pengairan, ini biasa pendidikan minimal adalah STM bangunan, petugas operasi bendungan ada ST atau SMP, kemudian ada petugas pintu air, biasanya pendidikan minimal yang dibutuhkan adalah ST sampai SMP, sedangkan pekerja atau pekarya saluran adalah SD. Next. Kesimpulan dari paparan di atas, saya akan mengambil kesimpulan bahwa pemeliharaan jaringan irigasi ini adalah upaya untuk menjaga, mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik untuk memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Adapun ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan ini meliputi inventarisasi kondisi jaringan irigasi melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Apa sebabnya materi ini saya sampaikan? Karena kita sebagai masyarakat konstruksi mau tidak mau turut serta membangun peran serta masyarakat terhadap perekonomian untuk di daerah-daerah terpencil. Inilah tugas kita, bisa membantu, bisa memberikan suatu masukan-masukan, saran-saran kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak stakeholder agar peran serta kita bisa disampaikan untuk kepentingan bersama. Dan juga sebagai masyarakat konstruksi kita juga bisa memberikan masukan atau juga kita bisa memberikan suatu survei kondisi di lapangan, kerusakannya seperti apa, terus kemudian bangunan seperti apa, mau tidak mau kita harus mempelajari hal ini gitu sehingga dapat diskusi. Berikut inilah apa yang sudah bisa saya sampaikan sedikit paparan yang bisa saya sampaikan. Saya aturkan mohon maaf, terima kasih. Saya kembali ke Pak Rifan sebagai moderator. Silakan Pak Rifan, dipersilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih pada narasumber kita Bapak Arief yang telah memaparkan materinya
dengan sangat jelas. Sekarang acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada para peserta yang mungkin ada yang kurang jelas, ingin bertanya atau memberikan komentar tentang materi ini juga boleh, Pak. Boleh. Ya, pada para peserta, ya, silakan bagi yang ingin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Yang ingin bertanya yang kurang jelas. Dari Kupang, Pak. Ya, silakan, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Beni dari NTT. Oh, silakan Pak Beni. Apa pertanyaannya, Pak? Terima kasih, Pak. Ini hanya pernyataan saja, Pak, bahwa yang pertama penjelasan Pak Arif sangat luar biasa. Kami merasa senang mendengar penjelasan ini. Namun kondisi ini masih belum cocok untuk di NTT, Pak. Walau karena di NTT ini tidak semua daerah itu bisa diairi dengan air yang secara teknis. Karena kondisi curah hujan di sini pun juga masih terbatas. Apalagi daerah pengairan itu, daerah persawahan itu lebih banyak menggunakan sawah tada hujan. Itu yang pertama. Sementara sumber air yang ada dari sungai itu kecil debitnya. Sementara kondisi topografi di sini juga masih belum mendukung. Lebih banyak itu kita menggunakan sumber air tanah. Kita bor airnya menggunakan. Sehingga sistem irigasi dengan pemeliharaan irigasi, saluran dan lain-lain itu masih belum bisa maksimal. Saya kasih contoh begini, Pak. Kondisi curah hujan tahun ini sebagian 90% daerah di NTT, kota Kupang NTT pada umumnya itu terbatas. Bahkan sawah sebagian tidak bisa dikerjakan karena hujan tidak ada. Ada tapi tidak seberapa debitnya. Mengakibatkan air sungai, permukaan sungai tidak naik. Sehingga tidak menggunakan air sungai tetapi pakai air bawah tanah. Sumber ada tanah. Itulah kondisi. Sehingga untuk daerah irigasi semacam itu memang kami di NTT itu masing terbatas. Namun demikian materi tentang teori tadi itu secara pribadi, secara teknis kita senang. SOP-nya luar biasa, Pak. Hanya kondisi itu belum bisa diterapkan semuanya di NTT. Itu persoalan. Saya kasih contoh di daerah Kabupaten Kupang itu sawahnya cukup banyak, Pak. Memang tidak satu pada satu hamparan, dia dibatasi oleh jalan dan perumahan, pemukiman. Namun demikian topografi sumber air pun juga kecil. Itulah yang membuat kami masih belum bisa maksimal. Inilah yang mungkin kami pernah usulkan kepada pemerintah dalam hari ini lewat Dinas Pengairan untuk bagaimana metode yang lebih tepat kita gunakan untuk bisa mendapat air tanah. Karena dengan curah hujan terbatas ini, air tanah juga kecil sekali, punya kedalamannya cukup dalam, Pak, untuk mendapatkan air itu. Nah inilah, sehingga ini juga merupakan satu bentuk pengeluhan dari NTT bahwa kondisi air tanah, air hujan di NTT ini terbatas sekali. Dan saya senang mungkin ini kita pernah belajar juga studi banding di Jawa juga itu bagus. Hanya untuk diterapkan di NTT masih terbatas. Jadi ini satu bentuk pengeluhan, Pak. Saya kira ini menjadi perhatian. Materinya cukup luar biasa, namun ini kami ada pada NTT ini merasakan begitu terganggunya dengan curah hujan yang ada. Mungkin itu sementara, Pak. Dan minta maaf lebih kurangnya saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi untuk daerah-daerah yang debit airnya sangat kecil, banyak yang daerah-daerah tak ada hujan, juga aliran sungai airnya juga debitnya kecil, itu gimana tuh Pak? Masukan-masukan dari Pak Arif untuk daerah-daerah yang sumber airnya sangat kecil. Itu Silakan di Pak Arif. Kabupaten Kupang, Pak. Di daerah irigasi Oesao, Akrabo, dan sekitar itu, Pak, di wilayah Kabupaten Kupang. Ya, silakan Pak Arif. Ini masukannya sangat dan Pak kondisi
kondisi di NTT atau persis cuaca hujan seperti apa. Makanya itu ini adalah barangkali permasalahan yang betul-betul kita harus bisa pecahkan, apalagi kita sebagai masyarakat. Ini perlu suatu kejadian agar kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan. Mohon maaf, oke. Mohon maaf Pak Beni, Pak dibuka. Baik Pak Beni, ini adalah suatu masukan permasalahan-permasalahan yang sangat baik ini, dan mungkin bukan di NTT saja yang hanya bisa mendapatkan sumber air hanya dari air hujan atau tada hujan. Mungkin saya bisa memberikan suatu masukan ya Pak ya. Apalagi tadi Pak menyampaikan masukan air itu hanya sumber air itu hanya dapat dari air tanah, yang mungkin air tanah ini lama-kelamaan pun terbatas untuk digunakan. Nah, mau tidak mau ini harus bisa-bisa kita mencari sumber air, apa yang tadi saya sampaikan, sumber air itu dari air sungai, dari embung, dari long straight ya, kemudian dari yang lain. Itu adalah kita mau tidak mau kita harus mendapatkan itu kalau sewaktu-waktu air tanah ini akan hilang. Dan kemungkinan untuk menutupi, untuk mendapatkan jalan keluar untuk mengairi daerah yang tidak diairi oleh sumber air lain, yaitu dengan cara apa yang tadi disampaikan dengan air hujan. Mau tidak mau dari proses seperti itu kita harus betul-betul menyiapkan suatu embung atau daerah atau tempat pengumpulan air, sehingga kita bisa menghitung luasan yang akan diairkan dan kebutuhan air mungkin secara detail bisa dihitung dengan melalui neraca air. Itu mungkin suatu masukan dari saya. Mau tidak mau itu harus melibatkan banyak komponen-komponen yang betul-betul sangat diperlukan. Mau tidak mau kan kita harus mengidentifikasi dulu Pak, mengidentifikasi permasalahannya apa sih yang ada di sana. Baru kita dari permasalahan ini kita bisa memecahkan suatu permasalahan, sehingga dari bisa memecahkan ada jalan keluarnya, outputnya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Beni beserta teman-teman masyarakat konstruksi di sana bisa menyampaikan ide-ide untuk pemerintah daerah buat kepentingan masyarakat banyak di sana. Terima kasih Pak Beni atas. Terima kasih Pak. Dan mungkin saya tambahkan Pak, ini pun juga pengeluhan ini sudah kami sampaikan langsung kepada pemerintah, dalam hari ini Dinas Pengairan baik kabupaten maupun provinsi. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian ke depan. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sama-sama Pak Beni. Ya, memang harus banyak melibatkan berbagai stakeholder ya Pak Arif ya. Karena ini masalah ini juga nggak mudah ya. Harus ada dinas terkait yang terlibat. Dan untuk yang lainnya yang ingin bertanya, kami persilakan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, izin bertanya ke Pak Silakan Arif. Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Rahmat. Oh ya Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Apa pertanyaan Pak Rahmat? Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Rahmat. Pak Rahmat. Speakernya di unmute Pak Rahmat. Oh mohon maaf, ada gangguan sinyal dari Pak Rahmat.
masih ada di sini? Halo ya. Halo, terputus ya? Pak moderator, apakah suara bisa diterima, Pak? Halo? Bapak Ibu, ada gangguan sinyal? Untuk sementara masih ya. Silakan Pak Rahmat, apa pertanyaan tadi? Pak Arif, apakah bisa mendengar suara saya, Pak? Kelihatannya nggak didengar tuh, Pak moderator. Ada problem sinyal barangkali. Mohon maaf Pak, sedang ada gangguan di kantor. Ada teknis sebentar ya. Belum masuk Pak Rahmat. Pak Rahmat udah masuk Pak Rahmat? Apa suara saya bisa didengar? Oh iya. Baik, Pak Rahmat bisa diulangi pertanyaannya Pak Rahmat? Baik, Pak Arif. Ya, Izin bertanya, Pak. siap. Pertanyaannya adalah kegiatan konstruksi harus memiliki organisasi yang menggambarkan posisi penanggung jawab K3 konstruksi sebagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Sebelum ngerasain apa yang kita lakukan, banyak hal yang itu. Pak, halo? Ya, Ya. bisa lebih jelas lagi Pak Arif? Pak Rahmat. Mohon maaf. Pak Arif, kegiatan konstruksi harus memiliki organisasi yang menggambarkan posisi penanggung jawab K3 konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Tentu harus ada harus menunjukkan komitmen kita sebagai perusahaan kepada pemerintah terkait dengan implementasi K3. Salah satunya adalah SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, pertanyaannya adalah dalam melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu kan tentu harus mengidentifikasi potensi-potensi resiko yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan irigasi. Mohon dijelaskan Pak, apa saja potensi-potensi kecelakaan kerja yang akan yang biasa dihadapi oleh pekerja-pekerja atau kontraktor yang melaksanakan pembangunan irigasi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi.
Eh, mudah-mudahan saya bisa jawab untuk yang hubungan dengan irigasi ya, irigasi dengan Potensi, konstruksi. Nah, karena sesuai dengan peraturan pemerintah tentang K3 konstruksi, mungkin yang ada hubungannya dengan irigasi jelas-jelas ya, terutama pada saat kita melakukan suatu pembangunan, misalnya dalam bangunan bendung utama terutama. Itulah yang betul-betul sangat riskan karena penggunaan K3 konstruksi itu sangat-sangat dibutuhkan. Maka dari itu perlulah suatu tenaga ahli pada saat kita melakukan suatu pekerjaan pembuatan gedung utama pada bendungan. Kemudian bisa saja menggunakan bangunan yang lain yang bisa menanggung risiko suatu kerja. Tapi untuk pekerjaan yang hubungannya dengan pemeliharaan jaringan irigasi ini mungkin sangat kecil karena pemeliharaan ini bersifat hanya kerusakan ringan, yang terutama kerusakan ringan itu bisa diidentifikasi hanya sebagai jaringan saluran irigasinya, perbaikan salurannya, kemudian apakah ada ketersumbatan di dalam aliran sungainya. Itulah yang menjadi ketentuannya. Sedangkan K3 yang dimaksud dengan K3 konstruksi itu adalah merupakan suatu bangunan yang besar yang mempunyai resiko tinggi. Barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih para atas pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin ada masukan, ada masih yang kurang jelas, Pak Rahmat? Terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Tentu ketika kita berbicara pelaksanaan konstruksi irigasi itu akan melibatkan satu peralatan mekanis seperti beku gitu ya. Mungkin juga perlu diperhatikan terkait dengan operatornya, apakah sudah memiliki surat izin operasi SIO dari Departemen Tenaga Kerja. Nah, hal-hal seperti itulah yang memang juga perlu kita sama-sama cermati dan kita lakukan untuk sebagai bentuk komitmen kita pelaku konstruksi terhadap fokus atau concern kepada keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian aja Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Arif dan cukup materinya cukup panjang, cukup luas sehingga harus kita pelajari nih, nanti bahannya mungkin bisa kita dapatkan nanti Pak Moderator. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang belum absen, silakan absen dulu Pak. Karena kalau Bapak belum absen nanti belum terdaftar, tidak bisa didaftarkan. Baik Bapak Ibu. Masih ada yang bertanya? Oke, bila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sesi tanya jawab ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri diskusi kita ini, saya ingin sampaikan bahwa jumlah peserta kita kali ini berjumlah 39 orang. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir
dalam acara ini. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Saya mewakili panitia, mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Silakan Ibu Ambar. Ya baik, terima kasih Bapak Irfan dan moderator dan kita yaitu Pak Arif Sudibyo STMT. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilakan. Terima kasih kepada saudara MC. Kita telah melalui dari awal sampai dengan selesai, dan semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Arif itu berguna bagi kita semua dalam hal pekerjaan konstruksi ya, khususnya untuk di lapangan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dapat kiranya mengikuti acara rehabilitasi yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya atas nama Dewan Keamanan dan panitia penyelenggara berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Juga tadi ada hambatan, tapi kita tetap melalui dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.